Selamat malam, senang kembali bersama dengan saudara dalam program Deep Talk with Pastor pada malam hari ini. Di momen masih kita memperingati hari kematian dan hari Minggu kemarin kita memperingati hari kebangkitan Tuhan, kita akan coba mengakhiri juga Injil Matius yang sudah kita baca selama hampir cukup lama saudara ya. Dan kita sudah ada di pasal-pasal terakhir, pasal 27 ayat-ayat terakhir. Dan mungkin sekali lagi pasal 28 kita akan selesaikan Injil Matius ini. Dan saya berdoa berharap momen Jumat Agung kemarin yang kita lewati, terutama momen Paskah atau Hari Kebangkitan Tuhan yang kita juga lewati hari Minggu kemarin ini membuat kita semuanya berubah menjadi manusia Kristen yang jauh lebih baik, yang menghargai sungguh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib menebus dosa kita, sehingga hidup kita di sisa ini itu semakin ada dalam tujuan yang ingin Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita ada di tujuan yang memang dalam kehendak Tuhan, ya, karena masing-masing kita punya tujuan, purpose dalam hidup ini. Yang memberikan itu adalah Tuhan. Tuhan berkehendak kita sebagai manusia di bumi ini untuk apa? Saya yakin setiap kita Tuhan punya rencana masing-masing yang berbeda satu dengan lainnya. Untuk itulah kita seharusnya memahami panggilan kita itu, calling kita itu dari Tuhan. Dan dengan iman Kristen kita bisa jadi terang buat dunia ini. Dan saya berharap itu terjadi atas saudara, atas keluargamu, atas orang-orang terdekatmu, dan kita semua berada dalam jalan yang benar, yang dari Tuhan, yang Tuhan tetapkan untuk kita lewati di hidup di dunia ini. Demikian ya. Dan malam hari ini sebelum kita mulai coba menyelesaikan Injil Matius, kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Kami boleh ada kembali dalam program Deep Talk with Pastor, dan berikan kami hikmat-Mu Tuhan, pengertian daripadamu, sehingga kami bisa memaknai ayat-ayat terakhir dalam Matius 27 ini dengan terang, sehingga paling tidak kami lebih bisa menghargai apa yang sudah Kau lakukan buat kami 2000 tahun yang lalu. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu siapkan Alkitab kita masing-masing. Saya siapkan Alkitab saya. Kita akan membaca Matius 27 ayat 32 kalau tidak salah, karena Matius 27 ayat pertama sampai sekitar ayat 30 itu sudah kita baca di hari Jumat minggu lalu. Ya, di hari Jumat Agung ya, Saudara ya. Kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Iya, kita ada di Matius 27 ayat yang ke-32 Bapak Ibu ya. Perikopnya diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus disalibkan. Ayat 32 bersama saya. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus.
Maka sampailah mereka di satu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun. Seorang di sebelah kanan, seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikianlah juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia. Dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel? Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia. Jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia berkata, aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibnya bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Ini angle yang menarik, saudara ya. Angle yang menarik karena kita seringkali terkonsep bahwa salah satu dari penyamun yang disalib di kiri kanan Yesus itu benar-benar percaya kepada Yesus. Karena ketika di Injil lain, yang satu orang mencela Yesus, yang satu lagi ini berkata, kita disalib itu karena salah kita, tapi orang ini tidak. Kemudian orang ini yang kita anggap sebagai penyamun atau orang jahat yang bertobat itu berkata, "Yesus, kalau kau datang nanti sebagai raja, ingatlah akan aku." Kemudian Yesus berkata, "Pada hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus." Ya, itu memang mungkin saja kebenaran. Tapi di Matius pasal 27 ayat 44 ini, jelas informasi di Matius 4:27 ini ada penyamun 2 orang yang disalib di kiri dan di kanannya. Ayatnya jelas. Coba saya lihat tadi di mana tuh ya. Ya, ayat yang ke-38, perhatikan. Bersama dengan dia disalibkan, ya saya turunin lagi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Banyak yang menafsirkan yang sebelah kiri ini yang jahat, yang sebelah kanan inilah yang baik. Dan akhirnya yang sebelah kanan ini ada bersama dengan Tuhan di Firdaus hari itu, ketika baik dia maupun Yesus akhirnya mati di hari Jumat itu. Tapi meskipun itu adalah kebenaran, dengan apa yang dipaparkan oleh Matius di pasal 27 ayat 44, bahkan penyamun-penyamun yang disalibnya dan yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Itu berarti awalnya baik penyamun yang di kiri maupun yang di kanan itu sama dengan orang banyak yang yang mengolok-olok Yesus, ya mereka juga mengolok-olok Yesus. Jadi ini indahnya Alkitab kita kalau kita baca mau dengan jujur. Maksudnya dengan jujur itu kita baca tidak dengan konsep, saudara, dengan konsep yang sudah ada di kepala kita. Sebab saya percaya semua orang Kristen ketika membayangkan peristiwa Golgota itu pasti langsung berasumsi satu orang penjahat itu udah bertobat, sudah percaya, orang benar sejak awalnya dengan argumentasi macam-macam lah. Ada yang mengatakan bahwa orang yang disalib di sebelah kanan Yesus ini katanya dulu waktu bayi pernah sama-sama di goa lah ya, sama dengan Yesus, sama-sama menjadi anak yang pernah paling tidak tinggal bersama lah waktu mereka masih bayi gitu, karena pengasingan di zaman Herodes Agung membunuh anak-anak di bawah usia 3 tahun di Bethlehem dan sekitarnya. Adalah gitu bumbu-bumbu cerita-cerita seperti itu yang saya pernah dengar atau mungkin juga saya pernah baca dari buku-buku di luar Alkitab kita. Tapi saya selalu berkata kepada saudara, kalau saudara mau dengar saya,
Sebaik apapun buku di luar Alkitab kita, semendetil apapun buku di luar Alkitab kita, semendukung teologi kita sekalipun buku-buku di luar Alkitab kita, itu tidak kita bisa jadikan pegangan. Saya membaca buku Henok, saya membaca buku Yobel, saya membaca buku Apokrifa, saudara. Ya, saya bahkan membaca banyak buku-buku literatur lain, buku-buku Yahudi, saudara. Talmud, saya punya beberapa buku Talmud ya, yang memang penafsiran rabai-rabai terkemuka di Yahudi tentang ayat-ayat tentunya di Perjanjian Lama. Tapi buku-buku itu hanya saya baca saja, tapi tidak dari awal saya tidak pernah jadikan itu pegangan karena itu buku di luar Alkitab. Saya termasuk orang yang cukup kekoh, ya mungkin di karakter juga ya. Saya mengikuti apa yang diproklamkan, diberitakan, dilakukan oleh bapak-bapak reformasi gereja, ya, yakni Martin Luther salah satunya yang semboyannya itu nggak pernah saya lupakan, sola scriptura, hanya satu firman. Martin Luther mengatakan demikian karena di gereja hari itu, di gereja yang ada hari itu Alkitab tidak lagi menjadi yang utama, tapi yang utama adalah tafsir-tafsir atau pemahaman-pemahaman dari pemimpin gereja. Karena Alkitab hari itu tidak dikuasai atau tidak dimiliki atau tidak bisa dibaca oleh jemaat biasa. Hanya imam yang mempunyai Alkitab di gereja, sehingga jemaat itu ya mendapatkan kebenaran ya hanya dari mimbar. Dan Bapak Ibu sudah saya jelaskan, saya cukup keras beberapa waktu belakangan ini mengatakan bahwa setiap orang, semua orang, mau pendeta besarkah, pendeta kecilkah, pendeta punya nama, pendeta nggak terkenal, pendeta yang jemaatnya hanya beberapa orang, sampai jemaatnya ratusan ribu, jutaan orang mungkin, itu ketika dia ada di mimbar, dia sedang berkhotbah, itu dia sedang menafsirkan, saudara. Karena kalau dia dikasih waktu berkhotbah 45 menit atau 1 jam, saudara perhatikan deh, paling yang dia baca ayat-ayat Alkitabnya hanya 1 ayat, 2 ayat, mungkin paling banyak 1 perikop. Ya, mungkin dalam pengalaman saya pribadi dalam satu khotbah saya, paling banyak itu saya membaca ya sekitar 20-30 ayat, saudara. Itu sudah paling banyak. Tapi rata-rata hanya sekitar 5 ayat total sampai 10 saja. 20-30 ayat itu mungkin membaca 1 perikop utuh, saudara. Saya pernah. Tapi membaca 20-30 ayat itu berapa menit, saudara? Nggak sampai 5 menit selesai, saudara. Ya. Sedangkan khotbahnya saya itu 1 jam, 45 menit. Berarti kurang lebih kalau 45 menit, 40 menit lamanya itu saya pakai untuk apa? Untuk menafsirkan Alkitab itu dalam bahasa khotbah. Kenapa harus ditafsirkan? Supaya orang awam, jemaat, lebih mengerti ayat-ayat yang sedang dibacakan sebagai nats firman Tuhan pada hari itu. Jadi menafsirkan itu ya sesuatu keharusan, saudara. Nah, hari ini saudara punya Alkitab saudara. Bisa beli Alkitab, bisa download di handphone saudara. Hari ini saudara bisa bebas membaca Alkitab sendiri. Makanya saya berkata kepada saudara, kalau saya khotbah, jangan diaminkan. Bukan berarti saya meragukan pengajaran saya. Saya ingin mengajak saudara untuk menggumuli apa yang saya sampaikan itu. Karena yang saya sampaikan itu tafsir, saudara. Saudara harus menggumulinya sendiri. Saudara harus bertanya kepada Tuhan sendiri. Apa yang saya sampaikan di mimbar sebagai seorang pelayan Tuhan itu hanya guidance saja. Dan saudara yang harus menghidupi ayat-ayat itu sendiri. Dan ini jujur aja gak banyak dipahami oleh orang di luar sana. Dalam program-program di channel ini yang memang saya kasih judul yang agak nyeleneh gitu ya, dan saya juga mengupas dengan sisi yang berbeda, gaya penafsiran yang berbeda, itu banyak orang yang mengkomentari ya, atau orang yang mengajak diskusi saya, itu mereka berdiskusi satu sisi menyudutkan saya, menyalahkan saya, tapi sisi lain argumentasi mereka tuh argumentasi tafsir juga. Jadi mereka menafsirkan
meyakini tafsiran mereka, dan mereka tidak meyakini tafsiran saya adalah yang benar. Nah, saudara, padahal tafsir itu kan setiap kita bisa berbeda. Ini makanya Bapak Ibu, saya mengajar saudara untuk bertumbuh dalam kedewasaan. Ya, Bapak Ibu harus paham mana yang ayat firman Tuhan, mana yang kita tafsirkan. Jadi kalau sudah sama-sama ngerti, akhirnya kita enak. Jadi meskipun berbeda tafsir, kita akhirnya saling menghargai. Berdebatnya mungkin boleh tajam, tapi akhirnya kita sampai pada satu titik, kalau tidak ada kesamaan, oh iya, kita sepakat untuk berbeda dalam penafsiran. Selesai, saudara. Selesai, saudara. Ya. Jadi, kalau memang saudara memahami ini, di zaman Martin Luther, bayangin, tidak seperti sekarang di mana jemaatnya bisa punya Alkitab 10 eksemplar di rumah. Saya punya Alkitab banyak sekali, Alkitab yang sudah tidak dipakai karena sudah banyak coretan. Setiap tahun rata-rata saya ganti Alkitab baru karena Alkitab itu setiap tahun pasti udah lecek dan sudah banyak coret-coretan. Kalau saya baca di rumah untuk saya sendiri masih enak, tapi kalau saya bawa untuk misalnya berkhotbah ya, orang bisa nanti salah pengertian. Pendeta kok pelit banget beli Alkitab yang udah lusuh aja nggak mampu gitu, kurang lebih begitu. Jadi saya selalu beli Alkitab yang baru atau menyiapkan Alkitab yang masih baru kalau saya pergi untuk melayani Tuhan gitu. Ya, jadi cukup banyak Alkitab saya di rumah, kitab yang sudah lama, banyak catatan kakinya, banyak coretan-coretannya dan stabilo-stabilonya gitu. Zaman dulu, zaman Martin Luther tidak. Jadi orang datang ke gereja itu dengar firman Tuhan yang sebenarnya adalah tafsiran dari pemimpin gereja. Gembala jemaat, pendeta, pastor, apapun namanya orang yang berdiri di mimbar itu. Jadi akhirnya ya tadi saudara ya, ketika Luther menganggap ini nggak benar, dia berkata sola scriptura, hanya satu firman. Jadi akhirnya mulailah orang-orang awam itu memiliki Alkitab sendiri, diajar untuk membaca Alkitab sendiri, memahami Alkitab sendiri. Dan itulah DNA dari gerakan Protestan, saudara. Dan memang seperti itulah yang harusnya. Dalam contoh ini kan yang saya bagikan di awal ini saja, saudara sudah memahami bahwa banyak orang Kristen itu memahami bahwa satu orang penyamun di sebelah kanan, kata bagi mereka ya. Tapi kita Alkitab, saya membaca berkali-kali, nggak ada tuh yang dikatakan Tuhan hari ini kau bersama dengan aku di Firdaus itu yang di sebelah kanan. Pokoknya ya di sebelah kanan tuh tafsiran juga saudara. Karena tangan kanan atau sebelah kanan tuh jauh lebih baik daripada yang kiri. Jadi banyak pendeta pengkhotbah mengatakan bahwa yang akhirnya ke Firdaus bersama Tuhan Yesus tuh yang di sebelah kanan. Tapi Alkitab nggak berkata demikian. Coba dicek saudara ya. Seingat saya, sepemahaman saya bolak-balik baca yang diajak Yesus ke Firdaus itu nggak jelas yang di kiri atau yang di kanan. Kita saja yang menafsirkan di kanan. Dan sebenarnya itu pun tidak salah, namanya juga penafsiran. Tidak dikatakan di Alkitab, jadi kalau kita asumsikan, kita tafsirkan di sebelah kanan, nggak apa-apa. Tapi itu bukan kebenaran. Saudara harus memahami bahwa itu area tafsir, itu maksud saya, saudara. Tapi kalau kita baca di Matius 27 ayat 44 ini, ternyata penyamun-penyamun itu, ini jamak loh. Di ayat di atas ada dua penyamun, di kiri dan di kanan. Berarti penyamun-penyamun yang di ayat 44 ini yang di kiri dan di kanan itu. Semuanya bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar salib itu, ya, mencela Yesus. Demikian juga. Jadi, kalau kita membaca dengan tepat gitu ya, dua orang penyamun ini pun awalnya ya sama-sama mencela Yesus, menjelekan Yesus. Mungkin akhirnya saudara, entah karena capek, entah karena sudah yakin bahwa dia akan mati, ya. Salah satu di antaranya melihat Yesus juga mungkin diam saja, tidak membela diri. Terus dia juga mungkin mendengar Yesus berkata, "Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat padaku." Mungkin juga dia menyaksikan ada gestur-gestur tubuh Yesus lainnya yang tidak tertangkap di Alkitab kita, tapi karena dia ada di situ bersama-sama digantung di atas kayu salib dengan Yesus, dia melihat dan dia akhirnya merasa, ini orang benar ini. Dicela, bahkan aku ikut mencelanya, dia diam saja. Dan aku dengar tadi dia berdoa. Dia meminta Bapanya untuk memaafkan aku yang mencela dia. Akhirnya karena dia sadar juga mungkin dia sudah mau mati juga. Dia gak mau mati konyol. Dan akhirnya berkata, Yesus,
Kalau kau nanti datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Nah, ini kan lebih realistis, saudara. Cerita ini lebih masuk akal daripada saudara ngebayangkan bahwa orang yang disalib di samping Yesus, salah satu penyamun itu sudah percaya kepada Yesus. Nangkep ya, saudara ya? Nah, itu indahnya Alkitab kalau kita baca dengan jujur tadi, tanpa kita memahami dari cerita, dari tafsiran pendeta-pendeta kita. Makanya saya mengajak, saya bikin program ini. Supaya saudara tuh mulai suka baca Alkitab dan akhirnya menemukan sesuatu yang memperkaya apa yang selama ini saudara dapatkan itu. Jadi, itulah yang kita temukan ya, mutiara-mutiara dalam peristiwa Yesus disalib ini. Dan dalam perikop ini juga menarik, ketika Yesus harus memikul salib, Tuhan tempatkan Simon dari Kirene untuk menolong Yesus. Meskipun kalau kita baca, orang itu dipaksa oleh prajurit Romawi untuk menolong Yesus. Jadi bukan sukarela. Jadi kalau selama ini ada yang memahami bahwa Simon Kirene ini karena kasihan sama Yesus, karena sudah percaya sama Yesus, kemudian dia bantu Yesus karena kasihan dan karena percaya sama Yesus, itu bullshit semuanya. Itu omong kosong, saudara. Ya, orang ini, Simon dari Kirene itu ada di lokasi yang salah. Di waktu yang salah, kurang lebih begitu paling tepatnya. Ya. Dan karena Yesus tidak sanggup lagi memikul salib, salah satu dari prajurit Roma itu mungkin menarik Simon dari Kirene dan memaksanya untuk membantu memikul salib ini. Dan kalau nanti ada yang menafsirkan Simon Kirene itu bertobat, bisa saja seperti kalau kita nonton film Passion of the Christ. Karena selama dia bantu Yesus pikul salib ini, mungkin transfer kuasa Yesus, kasih Yesus itu terpancar dan dia bisa rasakan. Sehingga akhirnya ketika dia selesai membantu Yesus mengangkat salib itu di Golgota, dia mengikuti prosesi salib itu dan dia pulang kembali ke rumahnya dengan perasaan yang kalut, perasaan yang kacau balau, kurang lebih begitu. Dan akhirnya dia nggak bisa tidur mungkin juga akhirnya mimpi tentang Yesus atau Yesus menjumpainya lewat mimpi. Itu tidak di-capture di Alkitab ya. Sehingga akhirnya dia bertobat. Nah, kalau ada orang menafsirkan begitu ya boleh saja. Tapi bukan dengan perkataan bahwa Simon dari Kirene ini memang orang percaya kepada Yesus. Maka ketika Yesus jatuh, dia mengangkat salib Yesus, membantu Yesus. Enggak, dia enggak niat bantu. Dia adalah orang di waktu dan tempat yang salah. Ya. Tapi seperti saya bilang, setelah panjang Via Dolorosa itu ketika akhirnya dia bersama-sama dengan Yesus di sampingnya, mungkin ada bisikan Yesus, ada perkataan Yesus yang hanya dia bisa dengar yang membuat dia akhirnya one day di masa depan dia percaya, bertobat dan akhirnya menjadi pengikut Yesus. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, inilah yang dialami Yesusmu, diolok-olok. Saya sudah bilang berkali-kali bahwa bulian, olok-olokan itu lebih menyakitkan daripada pukulan. Saya pernah berantem sama orang, saudara. Tapi jujur saya lupa saya berantem dengan siapa. Jadi saya lupa itu di sekitar SMP ya. Kalau SMA saya ingat, kalau pernah ribut berantem sama siapa saya pernah ingat, tapi kalau pukul-pukulan di SMA nggak pernah, tapi di SMP saya pernah, saudara. Ya, bandelnya anak remaja saat itu. Tapi saya lupa siapa. Tapi ada satu momen di waktu SD saya, ada orang ngebully saya. Ya, saya di SD itu belajar karate gitu. Terus ketika nakalnya anak-anak, terus kita kira ribut, berantemnya anak-anak. Terus saya pakai style gaya karate saya gitu, karena saya kan belajar karate gitu kan. Terus lawan saya ini itu ngomong sesuatu yang menurut saya hari itu menyakitkan saya, ya. Dan kalimat-kalimatnya itu masih saya bisa ingat. Lucu ya, saudara ya. Hari ini saya sama dia sih udah gak kenapa-napa. Bahkan saya yakin dia pun tidak ingat dia pernah ngebully saya di waktu SD itu. Jadi dia itu adalah senior saya yang tidak naik kelas gitu. Jadi dia merasa dia lebih senior mungkin di sekitar kelas 5 atau kelas 4, iya, 4 atau 5 gitu, saudara. Jadi dia
mestinya satu tingkat di atas saya karena nggak naik kelas, nakal emang anaknya, dia jadi sekelas sama saya. Ya, secara postur saya lebih besar dan saya ketua kelas, tapi karena dia senior, dia akhirnya ya ribut lah gitu ya, berantem. Sekarang temenan di grup WhatsApp alma mater SD itu, saudara. Ya sering ya ngomong gitu ya, nimpalin gitu ya. Tapi apa yang dia perkatakan di zaman SD itu melekat di otak saya. Saya makan masih ingat sama dia orang. Jadi ketika one day saya pernah bertemu dengan teman-teman, dalam hati gue, nih orang nih dulu nih, waktu SD kelas 4 atau kelas 5, ngomong gini ke gue. Sedangkan sama orang yang pukul-pukulan sama saya di SMP, yang notabene lebih muda, karena ini terjadi di SD, ini kan SMP gitu ya. Saya lupa, saya berantem sama siapa dulu, saya cuma menerka-nerka doang gitu loh. Artinya saya bisa mengasumsikan ya, sesuai dengan apa yang saya sering baca dari orang, bulian, kata-kata orang itu lebih menyakitkan daripada mungkin tamparan atau pukulan. Dan Yesus hari itu dibully. Perasaannya pasti sebagai seorang yang benar-benar manusia terluka habis. Tapi dia tidak membalas semua itu. Dia diam saja. Luar biasa. Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Elai, Elai, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkan pada sebatang buluh, dan memberi Yesus minum. Tapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Lalu Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh, ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Nah, ini dalam perikop Yesus mati LAI ini ada peristiwa yang juga menarik, saudara. Ya, kalau soal Yesus berkata Elai, Elai, lema sabachthani, saudara tentu tahu ya. Kenapa orang berpikir Yesus memanggil Elia gitu ya, karena Elai, Elijah, Elai ya, itu ya artinya Bapa atau Allah. Orang atau laki-laki yang dituakan itu bisa menunjuk pada Bapa ya, Bapa fisik gitu, saudara ya, atau bisa menunjuk pada Allah ya. Makanya dalam beberapa terjemahan, terutama di Matius ini, ada terjemahannya Allahku, Allahku, kenapa engkau tinggalkan aku. Di terjemahan lain, Bapakku, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku. Karena arti Elia atau Elai itu bisa ditujukan kepada Bapa di surga maupun Bapa fisik gitu ya, Bapa orang tua kita. Dan yang menarik di sini, Yesus mati, kalimatnya di ayat 50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Ada kata menyerahkan nyawanya. Ini menarik, saudara, bahwa Yesus mati itu karena dia menyerahkan nyawanya, mengembalikannya kembali kepada Bapanya. Jadi Yesus mati bukan karena nyawanya direbut atau diambil oleh malaikat maut, tapi dia menyerahkan nyawanya. So, kita bisa menafsirkan kalau dia tidak menyerahkan nyawanya kepada Bapa, dia bisa mati nggak? Dia tidak akan mati. Meskipun dia akan menderita sebagai seorang manusia, tapi dia tidak akan mati karena Yesus adalah Tuhan dan juga manusia. Dia mati sebagai manusia karena dia mengembalikan
nyawanya, roh yang diberikan Bapa kepadanya untuk hidup berinkarnasi menjadi manusia itu dia kembalikan kepada Bapanya. Dan yang paling menarik di ayat yang berikutnya, ya bait suci terbelah dua, dari bawah, dari atas sampai ke bawah, gempa bumi. Itu makanya banyak penafsiran yang mengatakan bahwa tabut perjanjian itu hilang di zaman Yesus ini mati. Tapi saya termasuk orang yang percaya bahkan bahwa di zaman Tuhan Yesus hidup pun bait Allah itu, tabut perjanjian udah nggak ada. Ya. Sebab yang saya pelajari dari tabut perjanjian itu supranatural gitu. Nggak sembarangan orang bisa nyentuh dan lain sebagainya. Shekinah glory itu begitu terpancarkan. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu ikuti ya, di perjanjian baru, atau mungkin juga di zaman pasca bait Allah Salomo, tidak ada cerita-cerita di Alkitab kita yang menampakkan kesupranaturalan dari tabut perjanjian itu. Jadi saya termasuk orang yang mengikuti tafsiran bahwa tabut perjanjian itu nggak kembali ketika orang Israel pulang dari Babel. Ketika Esra, Zerubabel, Nehemia, Yeremia, ya, di zaman nabi-nabi itu orang Israel kembali dari Babel, tabut perjanjian yang dibawa oleh Nebukadnezar ke Babel ketika dia merebut dan menghancurkan Yerusalem itu tidak kembali pulang. Satu lain hal, kita nggak tahu kenapa, karena Alkitab tidak mencatat apa-apa. Apakah tabut perjanjian di Babel itu kemudian namanya barang sitaan ya, kemudian juga akhirnya hilang antah berantah, atau kemudian juga ada orang-orang Yahudi di dalam pembuangan di Babel itu kemudian menemukan tabut perjanjian ini dan kemudian membawa pulang atau menyembunyikannya, merebutnya, mencurinya dari perbendaharaan Nebukadnezar dan mencurinya dan kemudian juga menyembunyikan di mana, kita nggak tahu. Ya. Jadi ada banyak hal, banyak teolog, arkeolog Alkitab terutama yang memang menggumuli Alkitab ini menyatakan bahwa di zaman Tuhan Yesus itu ya tabut perjanjian sudah tidak ada. Ya, kosong gitu. Ya, mungkin diganti dengan hal-hal lain gitu ya, disubstitusi dengan hal lain tapi nggak ada tabut perjanjian. Sebab ya kalau kita membaca kan ya, tabut perjanjian kan luar biasa supranatural. Tapi di zaman perjanjian baru, Israel itu dijajah sama Romawi. Bahkan sebelumnya dijajah sama Yunani. Sama Yunani itu jenderal-jenderalnya Alexander Agung kan ada yang menjadi Firaun karena menguasai Mesir gitu ya. Sehingga seringkali kita agak slip gitu ya, kayak wangsa Ptolemeus ya, Seleucus kalau Bapak Ibu belajar tentang zaman sebelum perjanjian baru, itu Yehuda, tanah Palestina itu direbut beberapa kali oleh orang Mesir. Kita membaca sejarahnya itu orang Mesir, padahal itu adalah orang Yunani yang menguasai Mesir hari itu. Firaun di zaman itu adalah anak buahnya atau jenderalnya Alexander Agung yang notabene orang Makedonia, orang Yunani. Nah, kita belajar dari sejarah itu, bahkan bait Allah itu nyaris benar-benar dipermalukan karena imam besarnya itu ditunjuk oleh penguasa penjajah, ya. Jadi yang namanya imam besar itu beberapa kali bahkan nggak punya darah imam sama sekali, atau darah Harun, saudara. Ya. Tapi bisa jadi imam besar, ya. Dan artinya kan imam besar kan boleh dong masuk ke tugasnya, salah satunya kan adalah masuk ke ruang Maha Kudus yang ada tabut perjanjian. Tapi nggak kenapa-napa. Padahal kalau kita membaca di zamannya Musa, ya, dan setelahnya, itu nggak sembarangan orang bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu, dan kalau melakukannya, melanggarnya mati. Jadi ada kemungkinan di momen-momen periode itu, bahkan ratusan tahun sebelum Yesus, itu tabut perjanjian sudah tidak ada lagi di mana? Di bait Allah yang dibangun Salomo, kemudian dipugar di zamannya Esra, dan di sekitar abad-abad Masehi awal dipugar dengan luar biasa megah oleh Herodes Agung. Tapi tabut perjanjiannya sudah tidak ada. Lepas dari itu, dari ayat yang kita baca tadi, ketika Yesus mati, kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit.
Ini tentu Matius mencatatnya kan beberapa puluh tahun kemudian setelah peristiwa ini terjadi. Karena Injil Matius itu dipercaya ditulis di sekitar tahun 50, tahun 60-an begitu, Saudara. Berarti dengan peristiwa kematian Yesus ada jeda, ada selisih kurang lebih 10 sampai 20 tahunan. Karena Yesus kan diperkirakan mati tahun 30, tahun 30-an sekian begitu, ya. Kalau Injil Matius ditulis di sekitar tahun 50-an, berarti kurang lebih ada 20 tahun. Ya. Dan mungkin informasi ada orang mati bangkit, menampakkan diri kepada keluarganya di kota Yerusalem, itu Matius dapatkan setelah peristiwa ini. Dan ketika Matius menuliskannya, ditambahkannya dalam peristiwa ini. Tapi apakah ini bicara mengenai kebangkitan orang mati? Tidak. Ini hanya kasuistik, ya. Mungkin hanya beberapa orang saja, orang kudus, ya, yang tentunya bukan orang Kristen, tapi orang kudus, ya saudara, ya, yang benar-benar menjalankan Taurat dengan sungguh, percaya kepada Hashem, kepada Elohim Adonai, ya, dengan sungguh, ya, dan akhirnya Tuhan mengizinkan mujizat terjadi bahwa mereka yang mati, jelas mungkin matinya tidak lama berselang dengan kematian Yesus sebelumnya, ya. Jadi Yesus mati di hari Jumat, mungkin beberapa orang yang kudus ini mati sebelumnya, itu keluar dari kubur dan menampakkan diri kepada banyak orang di dalam kota. Sebab kalau yang menampakkan diri itu adalah orang kudus yang mati misalnya 100 tahun sebelum Yesus, 200 tahun sebelum Yesus, tentu tidak ada yang mengenali. Karena zaman dulu nggak ada potret, saudara kan? Jadi dikenali oleh orang banyak, yang notabene orang banyak di kota itu orang yang tidak kudus, ya kan? Berarti ya yang mengenal mereka adalah orang-orang yang hidup sejaman dengan orang kudus yang baru mati ini. Nangkep ya? Tapi ini bukan kebangkitan orang mati, ini satu kasuistik, ya. Satu kasus di mana Tuhan menunjukkan bahwa yang mati ini bukan sembarang orang. Yang mati adalah anak Allah, sehingga ketika dia mati dan dia bangkit, itu disertai dengan munculnya beberapa penampakan orang yang mati, orang yang kudus yang mati, kemudian juga bangkit dan menunjukkan diri kepada banyak orang. Dan inilah yang dicatat oleh Alkitab, dan saya meyakini sungguh karena ini adalah firman Tuhan. Yesus dikuburkan. Menjelang malam datanglah seorang kaya dari Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya dalam kuburnya yang baru, yang digalinya dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia, tapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Jadi ada informasi berikutnya, ya, bahwa menjelang malam, berarti kalau malam itu ya kurang lebih, karena ini bicara mengenai Jumat, ya, malamnya itu ya tidak boleh setelah jam 6 sore, karena kalau sudah jam 6 sore itu sudah masuk hari Sabat. Jadi malamnya di sini ya malam pergantian hari, pasti kurang lebih sekitar jam 5, jam setengah 5, ya, jam 4, ya. Jadi setelah Yesus mati jam 3, mungkin ada beberapa waktu lamanya Yesus tergantung di atas kayu salib itu, dan murid Yesus yang namanya Yusuf dari Arimatea ini tergerak hatinya untuk datang kepada Pilatus dan meminta mayat Yesus agar segera dikuburkan. Dan itu diiyakan oleh Pilatus, sehingga mayat Yesus bisa dikuburkan dengan baik, ya, meskipun tidak dengan adat yang benar, adat Yahudi yang benar, karena mepet sekali waktunya. Hanya ada selisih waktu 1 jam menjelang Sabat, ya. Kalau Sabat nggak boleh ngelakuin apa-apa lagi, apalagi menyentuh mayat itu haram, saudara. Jadi pekerjaan Yusuf Arimatea dan orang-orang yang menurunkan mayat Yesus, mengapaninya, kemudian memasukkan mayat Yesus ke dalam kubur batu yang baru itu sesingkat mungkin, secepat mungkin. Dan akhirnya dikuburkanlah Yesus, dan Alkitab mengatakan Maria Magdalena dan Maria yang lain tahu kuburnya itu di mana. Makanya nggak heran di Paskah Maria Magdalena memimpin Maria yang lain, perempuan-perempuan yang lain, subuh pagi-pagi benar datang ke kuburan itu. Karena Maria Magdalena tahu banget kubur Yesus itu di mana. Dan
apa namanya, kalau Bapak Ibu sudah pernah membaca atau mendengarkan atau melihat video soal kain kafan dari Turin, Bapak Ibu tentu akan lebih apa namanya memahami. Saya tidak percaya 100% ya bahwa figur yang pernah membalut kain kafan Turin itu adalah tubuh Yesus ya. Tapi meskipun saya tidak meyakini 100%, artinya saya tidak terlalu fokus percaya itu adalah kain kafannya Yesus. Tapi dari peneliti kain kafan dari Turin, para doktor kimia, doktor arkeologi dan lain sebagainya, itu bisa menemukan lewat foto-foto ya, lewat inframerah dan lain sebagainya. Orang yang dibalut dengan kain kafan ini memang orang yang mati dengan tidak normal. Ya, terekspresi dengan bagian tubuh di depan dan belakang yang dibalut kain putih itu membekas luka-luka yang ketika dipakai inframerah atau apa namanya alat bantu untuk bisa melihat dengan lebih jelas lagi, kelihatan itu ya, bagian tangan yang ada lubangnya, bekas bagian punggung dan depan yang penuh dengan luka terbuka karena cambuk, dan juga bagian mata ya, kepala yang memang sudah hancur lebam ya, karena Yesus kan mati dengan luka memar dan luka basah yang masih ada dan tidak dimandikan, saudara. Karena ini kan di luar kota, di Golgota, di bukit. Air tentu tidak ada dan waktunya saya bilang sudah menjelang Sabat. Jadi cepat-cepat dikain kafanin. Tidak dimandikan, tidak dirempah-rempahi dengan selayaknya. Pokoknya yang penting dikafanin dulu, masukin di kubur dulu. Ya. Baru perempuan-perempuan yang menyaksikan gaya atau style penguburan Yesus yang tidak sesuai dengan adat mereka, akhirnya tergerak pagi-pagi di hari Minggu itu setelah Sabat, mereka mau datang ke kubur untuk merempah-rempah Yesus. Paling tidak dirempah-rempahi, diberikan wangi-wangian, seperti selayaknya orang mati dalam budaya mereka. Nah, ya Bapak Ibu ada baiknya nanti kalau ada waktu ya coba cari aja di YouTube kain kafan dari Turin. Ada banyak video ya yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang masih bahasa aslinya. Ada yang pendek, ada yang panjang. Saya yakin Bapak Ibu akan diberkati oleh penjelasan para tokoh yang memang mendalami soal hal ini. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa dapat bayangan lah paling tidak. Meskipun itu bukan Yesus, tapi Yesus yang mati yang kita baca di Alkitab kurang lebih matinya model seperti sosok yang dibungkus kain kafan dari Turin ini. Ya. Lanjut ayat 62. Kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga menyesatkan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu. Mereka mematerai kubur itu dan menjaganya. Keesokan harinya, berarti ini hari Sabat, saudara. Ya, hari Sabat, yaitu sesudah hari persiapan. Ya, datanglah imam-imam kepala menghadap Pilatus. Ya, karena berkata bahwa Yesus pernah mereka dengar hari ketiga akan bangkit. Ini sudah diajarkan secara masif. Ini bisa dijadikan momen oleh murid-murid Yesus. Sehingga mereka mencuri mayat Yesus dan mengatakan dia sudah bangkit. Dan akhirnya penyesatan ini jauh lebih besar daripada yang Yesus pernah lakukan ketika dia hidup. Ini sekali lagi, orang kalau sudah jahat, orang sudah pikirannya negatif, orang yang tidak bisa lihat kebenaran dengan baik, ya, pikirannya kalau sudah jahat ya akhirnya terus membuahkan kejahatan. Saya membaca banyak
atau mendengarkan banyak juga video rabai-rabai Yahudi yang menentang Yesus dalam khotbah-khotbahnya. Mereka menyatakan Yesus A, B, C, D, melanggar A, B, C, D dengan argumentasi mereka segala macam. Itu argumentasi mereka, karena mereka memang orang Yahudi yang tidak percaya Yesus. Saya cuman objektif melihat peristiwa Yesus salah apa tidaknya itu dari Alkitab. Kenapa? Karena di Alkitab saya, pemimpin-pemimpin Yahudi yang menuduh Yesus dengan segala macam hal-hal yang diada-adain, ya, diskenariokan, ya, bersaksi dusta, gitu ya. Hakim yang menghakimi pengadilan Yesus atau penguasa Romawi saat itu, yakni Pilatus, tidak menemukan kesalahan. Jadi jelas bahwa di sini orang yang benar-benar objektif, yang tidak punya kepentingan, yang lebih jujur bisa melihat sebuah perkara, dalam hal ini Pilatus, melihat bahwa Yesus memang tidak bersalah dalam hal apapun. Jadi Bapak Ibu, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa memang pemimpin-pemimpin Yahudi, imam-imam kepala, orang-orang Farisi, bahkan termasuk imam besar itu memang sudah kerasukan setan. Sehingga apa yang di otaknya itu pokoknya tujuannya jahat, terutama kalau menunjuk pada Yesus. Yesus yang sudah mati pun mereka masih bisa berpikir jahat. Ya, bahwa murid-muridnya akan mencuri. Skenario itu yang mereka kemudian pakai ketika mereka mendapati bahwa pengawal-pengawal Romawi yang ditempatkan menjaga kubur Yesus melaporkan kepada mereka bahwa malaikat datang dan menggulingkan batu, dan ini yang terjadi, kubur kosong. Mereka menyuap penjaga-penjaga itu, kalau kita baca nanti perikop-perikop berikutnya dan di kitab Injil lainnya, dengan uang supaya mereka mengatakan mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Dan itulah yang disampaikan dan itulah yang dipahami oleh orang-orang Yahudi kemudian, bahkan sampai hari ini. Ya, bahwa Yesus itu tidak bangkit, tapi dicuri mayatnya oleh murid-muridnya. Jadi Bapak Ibu, saya selalu mengatakan bahwa dalam banyak hal, ya, kita harus membuat pikiran kita ini jernih, hati kita ini jernih, hati kita itu putih, pikiran kita itu putih dengan apa? Dengan jujur. Ya. Nah, ini kita yang mengendalikan, Saudara. Ini kita yang bisa mengendalikan diri kita. Jadi Bapak Ibu tidak bisa berharap ini semata-mata dari Tuhan begitu. Bapak Ibu yang bisa mengendalikan dirimu sendiri. Cara kau berpikir, cara kau berkata-kata, cara kau menyampaikan pikiranmu lewat kata-kata dan lain sebagainya. Ya. Kalau orang sudah memang pikirannya, ingat dalam tadarusan beberapa waktu terakhir saya sering pakai kata sengklek. Kalau pikirannya udah sengklek gitu, Saudara ya, sudah bengkok gitu ya, maka bengkok pikiran berikutnya itu akan semakin menjadi kebiasaan. Ya, jadi kita harus belajar untuk jangan cepat-cepat mengidolakan seseorang, jangan cepat-cepat meyakini sesuatu, jangan cepat-cepat berkata-kata tentang apapun ya. Coba diendapkan dulu, coba digumuli dulu, coba dipikirkan dulu, ya. Sebab orang tuh kalau sudah terlalu ngefans sama seseorang, sama kelompok, sama satu pemahaman, akhirnya nggak objektif melihat tokoh lain, pemahaman lain, pemikiran lain, komunitas lain, dan sebagainya. Itu nggak usah terjadi di luar gereja. Di dalam gereja saja ada. Gereja tertentu masih menganggap dirinya yang paling benar, hebat, super, dan yang lainnya tidak. Gereja yang satu yang paling benar, gereja ini yang paling benar, yang lainnya sesat. Itu gambaran dari orang yang picik. Ya. Orang yang meyakini bahwa dirinya yang paling benar. Kalau saya meyakini iman saya yang paling benar. Tapi saya ketika berinteraksi dengan orang, saya menghargai pandangan orang, Saudara, pemahaman orang. Bahkan bukan cuma orang sesama saudara Kristen, bahkan orang yang beriman lain pun, ya,
Kalau kita sudah berdiskusi, sudah tukar pikiran, mengeluarkan pendapat masing-masing, dan orang ini tetap yakin dengan pikirannya, ya sudah, saya hargai. Ya. Jadi kita belajar untuk hidup seperti itu. Bukankah itu yang Yesus juga tunjukkan kepada kita? Meskipun dia sering berkata kepada orang Farisi tentang munafik kamu, pakai ilustrasi, banyak hal tentang mereka. Tapi ya Yesus tidak pernah memaksakan orang Farisi untuk menjadi pengikutnya dengan kekerasan. Kalau dia mau bisa loh saudara. Ketika dia masuk Yerusalem di mana orang berkata Hosana, terpujilah anak Daud. Itu tinggal Yesus menjentikan jari dan memimpin pemberontakan, maka bisa. Nggak usah jauh dulu lah ya memimpin pemberontakan kepada Romawi, karena itu orang-orang biasa yang tidak punya kekuatan tempur atau perang. Tentu kalau dihadapin satu persatu dengan muka dengan prajurit Roma, pasti kalah itu ya. Tapi paling tidak dengan gerakan Yesus ini, Yesus bisa merebut bait Allah, menghancurkan orang Farisi, orang Saduki, imam-imam, dan memulihkan bait Allah. Itu begitu mudahnya. Tapi dia tidak lakukan itu. Ya, dia tidak lakukan itu. Tidak memaksakan dengan kekerasan. Itu yang beda kita dengan orang lain. Ya. Ada seorang tokoh yang saya kagumi cara berpikirnya. Terus beberapa waktu yang lalu dia bikin video di YouTube bahwa ada banyak juga ayat-ayat Alkitab yang mengajarkan peperangan. Ya, dia jelas bukan Kristen. Ya. Dia ngomong ini karena mungkin dia panas juga, karena di kitab sucinya dia mungkin orang menuduh bahwa isinya kontradiksi, perang, tapi ngomongin damai gitu. Terus dia bilang juga di ayat-ayat Alkitab juga ada yang begitu. Cuma problemnya saudara, dalam sejarah dunia modern ini, tidak ada ekstremis yang memakai ayat-ayat Alkitab untuk tujuan politik mereka. Nyaris saya nggak pernah dengar. Ya. Dibandingkan orang-orang yang ngebom Bali, dibandingkan orang-orang yang membunuh banyak orang di luar negeri sana, di Irak, ISIS, Al-Qaeda. Mereka jelas-jelas mengutip kitab suci mereka. Tapi kalau kita membaca sejarah dunia modern, saya rasa saya tidak pernah temukan. Ya. Meskipun ada sajalah, 1-2. Tapi yang bersifat skalanya internasional, skalanya besar, skalanya sampai menghilangkan ratusan ribuan jiwa melayang, saya rasa nggak ada teroris skala besar yang memakai ayat-ayat Alkitab untuk menjadi landasan mereka, martir atau apa tuh namanya, jihad itu saudara. Karena meskipun ada ayat-ayat di Alkitab yang bersifat memerangi, seperti perintah Tuhan kepada Yosua untuk menaklukkan atau membunuh semua orang-orang yang ada di tanah Palestina saat itu, tapi itu kontekstual dalam konteks saat itu. Dan semua orang Kristen memahami bahwa ayat itu tidak bisa dipakai untuk hari ini. Karena ayat itu spesifik ditujukan Tuhan untuk kepada Yosua, kepada Israel di momen hari itu, supaya tanah perjanjian kembali bisa mereka tinggali. Jadi ada perbedaan cara berpikir, ya. Ya, meskipun ayatnya ada ayat-ayat tentang perang, tapi tidak kita pakai karena kita tahu itu ayat untuk masa lalu. Dan meskipun juga itu pakai ayat Alkitab, tapi kebanyakan perjanjian lama, di perjanjian baru tidak. Ada memang kata Yesus, aku datang bukan membawa damai tapi membawa pedang. Tapi kita tahu gitu, untuk memisahkan orang tua dengan anaknya, suami dengan istrinya, dan bla 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 bla. Tapi kita tahu juga ayat itu tidak mungkin kita pakai untuk tujuan kita membunuh orang dengan kekerasan. Kenapa? Itu bukan maksudnya. Nangkep ya saudara ya. Jadi sekarang ini kita mengerti bagaimana iman Kristen kita dan siapa Yesus Tuhan kita yang kita sembah, yang kemarin sudah mati buat kita dan kita rayakan. Saya berharap sungguh lewat pembacaan Alkitabmu secara mandiri, saudara semakin mengenal Tuhan Yesus, mengenal iman Kristenmu, dan menjadi orang Kristen yang semakin bijaksana di dalam mengarungi hidup
di dunia ini. Dan semoga kita sama-sama menjadi murid Tuhan yang dahsyat, yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ya, kita akhiri malam hari ini dengan menyelesaikan Matius 27 dan besok kita akan masuk dalam program Living in Wisdom. Saya akan bicara soal raksasa, saudara. Karena banyak orang Kristen paham soal raksasa karena ada di Alkitab, tapi ngebayangin raksasa itu kurang tepat. Karena lebih banyak memahami raksasa bukan dari membaca Alkitab, tapi dipengaruhi oleh cerita dongeng-dongeng, mitos-mitos, mitologi-mitologi, terutama film-film Hollywood. Dan dengan saya membuat program ini, supaya saudara akhirnya mengerti bahwa raksasa itu adalah fakta Alkitabiah, tapi kita mengerti bentuk raksasa itu seperti apa. Gitu ya saudara ya. Dan semoga program Deep Talk with Pase setiap Senin, Rabu, Jumat, Living in Wisdom setiap Selasa, Kamis, Sabtu menjadi berkat buat saudara. Dan akhirnya ketika saudara diberkati, itu jadi kesukaan buat saya. Dan sama-sama kalau kau diberkati, terutama program ini juga, di-sharekan program ini kepada yang lainnya. Supaya banyak orang akhirnya bisa memahami Tuhan sama seperti saudara memahami Tuhan. Karena kita berbagi program-program yang menjadi berkat buat kita. Dan bukan program lewat channel ini saja. Tentunya kalau saudara mendapatkan pemahaman iman yang baru lewat channel-channel Kristen lainnya, silahkan dibantu channel mereka dengan subscribe, dengan like, dengan share saudara. Karena hari ini untuk menjadi pekabar Injil, untuk menjadi pelayan Injil, untuk memberitakan Injil sampai ke ujung dunia, tidak harus saudara harus fasih berkata-kata. Tidak harus saudara fasih dengan ayat-ayat Alkitab luar kepala. Dengan membantu men-sharekan program-program yang memberkati saudara kepada temanmu, saudaramu, keluargamu, sahabatmu, tetanggamu, orang yang kau kenal, bagi saya itu juga adalah bagian dari kita mengemban amanat agung untuk pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Di zaman yang canggih ini, menginjil jauh lebih mudah. Semoga dikejarkan saudara, dan kita akhiri dengan kita berdoa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Kami diberkati lewat program Deep Talk with Pase, belajar tentang kematian Tuhan yang luar biasa yang sudah Tuhan tunjukkan, dan kami baca kisah-Mu di Matius pasal 27. Terima kasih buat segala-galanya Tuhan. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Selamat malam, selamat istirahat, sampai jumpa esok. Tuhan Yesus memberkati semuanya.